Koko. Oh, selalu panjang kalau YouTube. Udah ngopi aja kok. Iya Siang ya? dong. Ini nggak ada merek. Nunggu ada teman yang mau masuk, silakan bergabung di sini. Oke. Kok sesi ngobrol kali ini pengen ngomong soal privilege. Tapi bentar, lu bisa sehebat ini karena privilege pasti ya? Iya dong, privilege hidup susah enggak lah. Anyway, kita mau say thank you dulu nih buat semua teman-teman. Seneng banget udah 21.000 subscriber. Ini spontan banget sih. Lanjut. Iya, lu bisa kayak gini karena privilege pasti ya gue. Iya, privilege-nya apa dulu nih? Tapi sebelum mulai ya kok, gue pengen nanya soal lu. Privilege itu sebenarnya menurut lo apa sih kok? Waduh, oke langsung masuk ke privilege. Oke, disclaimer ya, ini opini dan pengalaman gue. Disclaimer, menurut gue privilege adalah sebuah perspektif. Gimana tuh? Lu tau ya, perspektif itu adalah point of view, sisi pandang kita terhadap sesuatu, gitu ya. Contoh, gue selalu bilang, gue adalah orang yang diberikan privilege apa? Bukan modal, bukan kekayaan keluarga. Buat teman-teman yang selalu bilang, Cindo kaya. Enggak, gue juga pernah Cindo tinggal di gang. Lu kira semua Cindo kaya? Kalau enggak ada Lokasari tuh. Dua tuh, lo lihat aja gitu ya. Nah, gue bisa kuliah, gue cukup makan, gue ada tempat tinggal gitu ya. Biarpun sewa atau ngontrak. Nah, tapi gue dalam kondisi kuliah mungkin patungan gitu sama orang tua. Jadi gue tetap punya tanggung jawab dan diberikan privilege untuk cari duit di usia yang lebih muda. Dan diberikan kesempatan dibentuk jadi dewasa atau matang dari usia yang lebih muda. Itu privilege dari point of view gue. Oke, tapi misalnya dibalik. Kok kalau sekarang misalnya gue nyokap bokap, puji Tuhan kerjaan lancar, udah punya rumah, ada mobil, ada supir segala macam. Bukan privilege dong, itu privilege juga. Makanya gue bilang, privilege tuh perspektif. Ketika lu bisa melihat kondisi lu dan lu ambil yang bagusnya, dan itu lu pakai buat advantage lu jadi growing, nah disitulah bisa disebut privilege. Sekarang kalau lu kondisi di rumah sangat nyaman gitu ya, punya orang tua yang puji Tuhan cukup wealthy segala macam, lu nggak pakai itu, lu nggak maksimalin itu, apa bisa dibilang privilege? Enggak juga. Gua punya kondisi yang harus lebih tough dari awal. Kalau gue nggak mandang itu, kalau itu bukan perspektif gue melihat itu sebagai privilege, apakah bisa jadi privilege? Enggak. Oke, berarti semua orang tuh sebenarnya punya privilege ya kok ya? Punya. Mau dia kaya atau miskin? Iya, oke sebentar. Spektrum hidup orang tuh kiri banget sampai kanan banget. Oke. Ada yang enak banget besok mau makan apa aja nggak mikir, ada yang susah banget besok mau makan aja mungkin harus Indomie bagi 3. Kita lihat hidup kayak gini ya. Tapi mau nggak mau yang bisa kita lakukan apa? Terima. Karena kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Setelah itu perspektifnya diatur, jadilah privilege. Jadi abis ini mungkin kalian bilang, kok lu nggak pernah ngerasain telur asin bagi 7 misalnya? Ya gue nggak perlu ngerasain itu. Tapi gue sudah berhasil melihat hidup gue sebagai privilege. Nah itu giliran kalian. Oke. Tapi kok kalau mau ditanya kok, enakan privilege menjadi kaya atau menjadi miskin? Aduh, ini jangan pakai kata kaya dan miskin ya. Mungkin satu berkelebihan, satu memang lagi struggle gitu ya. Karena kan mau kata lu tadi semua orang pasti punya privilege kan? Ada ya. Tapi bukan miskin itu privilege ya. Bukan. Oh bukan ya. Kalau bayi gue itu privilege adalah perspektif. Beda ya. Iya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ada pro cons jadi orang yang lebih dan jadi orang yang kurang. Ya sorry to say. Gimana pun kalau gue bisa lahir ulang boleh milih. Gue pilih jadi yang lebih. Realistis. Biarpun hidup gue susah, gue lebih pilih susah lahir dalam kondisi kaya daripada kondisi kurang. Karena ngomongin kebutuhan. Simple, kita bisa bedah dari banyak angle ya. Nanti lo gali gue ya. Sesimpel ini. Satu hal yang menjadi beban hidup gue dari gue SMA adalah apa? Pola pikir di mana gue merasa gue kalau nembak nih ya, peluru cuma punya maksimal 2. Nangkep ya? Iya. Ketika gue memutuskan untuk berbisnis, ketika gue memutuskan apapun decision di dalam hidup gue nggak bisa nih ngikutin kata orang. Coba aja semua. Lu temuin bakat lu di mana. Gue nggak punya privilege itu. Privilege gue adalah cari yang mana yang paling secure, karena ada keluarga dan diri gue yang harus makan. Artinya apa? Artinya gue bisa eksplor banyak hal, tapi gue tidak boleh gagal dalam banyak hal. Nangkep? Karena ketika gue gagal di posisi gue detik itu, modal nggak ada. Orang yang ikut menanggung kegagalan gue bukan gue doang.
ada keluarga juga. Ada keluarga juga. Dan kegagalan gue akan membuat diri gue sukses lebih panjang lagi periodenya. Karena udah gagal dulu. Walaupun tak terhindarkan. Sorry to say, di sisi lain kalau lu berlebih, gagal juga, sedih juga ya, kecewa juga ya. Tapi bisa mulai lagi nggak? Bisa. Karena stakeholdernya mungkin lebih dikit. Terus karena pelornya lebih banyak. Kebayang ya kayak, nih kasih 1 juta buat gua mulai bisnis. Habis 800.000, mati udah gak bisa ngulang lagi. Tapi ada orang yang mungkin dikasih 10 juta gagal, besok dikasih 10 juta lagi. Tapi ini bukan bandingin ya, realita hidup nih. Memang pro cons gitu. Oh, gue pernah denger kayak di sosial media kayak motivator. Kalau kita, tadi kan lu bilang kalau privilege dari missing itu sebenarnya masalah perspektif kan ya? Iya. Atau mindset ya sebenarnya ya? Iya. Nah, gue banyak denger kok di motivator gitu ngomong, lu tukeran sama gue aja, otak gue, tuker sama badan lu kondisi lu sekarang, lihat aja gue pasti sukses kok. Nah, ini Lu yang ngomong setuju dia ya, bukan gue ya. Yang ngomong konten Dia sosial nih media. ya, Oke. Gue ralat dulu ya. Tetap lu menurut gue nggak boleh ngomong miskin itu privilege. Oh, Oke. Dimanapun gue juga pengen orang lahir kondisinya lebih sama cukup aja, nggak perlu ada kurang. Tapi kan dunia nggak bisa begitu ya. Tetap akan ada orang yang kurang di sini nih gitu. So gue nggak bisa bilang itu privilege, karena itu nasib. Tapi mau nggak mau lu harus mandang itu sebagai privilege, ngerti ya? Bedain dulu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan lu. Partly bener, partly salah. Menurut gue gini, kalau background kita sama persis, kita di kondisi keluarga yang sama persis, dengan tanggungan yang sama persis, dengan background sekolah yang sama persis, dengan tingkat resiko yang sama persis, dan lu bilang ke gue, kita tuh tukeran otak sekarang, gue pasti bisa lebih sukses dari lu. Bener, gue akuin. Karena yang bermain di situ cuma faktor ini doang. Oke. Tapi kalau backgroundnya beda, ini itu cuma salah satu faktor. Contoh. Lu hebat banget sekarang, lu udah keren banget, lu jago banget lah. Terus lu bilang, gue tuker sama lu sekarang. Ah, lu nggak tahu hidup gue di rumah gimana ya? Nah, kita tuker nih, lu jadi gue dong. Besok pagi bangun. Oke, hari ini gue bakal ABCD networking, beli ini. Gue bakal apply semua knowledge gue supaya kaya, oke? Bangun tidur, lu keluar kamar dong. Nah, ini lu di dalam diri gue ya. Tiba-tiba mak lu bilang, kok bisa bantu nggak adik besok mau sekolah? Bisa bantu nggak bayar kuliah adik? Bisa bantu nggak bayar tagihan rumah? Ide lu yang tadinya di sini bisa lu eksekusi nggak? Kehambat. Ini realitanya. Kalau lu mau bilang tuker otak, kemudian lu bisa jadi sukses, tuker the whole life. Tuker the whole life itu baru make sense. Baru fair. Fair. Sekarang lu bilang tuker otak, papa mama kita beda aja udah beda. Ngerti ya? Lu bilang tuker otak, daerah tempat tinggal kita lahir aja beda, udah beda. Lu ngomong kayak gitu mungkin lu lahir di mana? Jakarta. Coba besok lahir di Sulawesi. Beda. Di Kalimantan. Beda. Bukan menjelekan ya, tapi peluang di tiap daerah beda. Lu bisa sukses di kondisi lu, di waktu lu, di dalam kondisi lu sekarang, itu menurut gua nggak bisa direplicate. Karena Tuhan taruh lu dengan berkat lu masih punya orang tua di situ, lu lahirnya di situ, lu dididik di situ, lu belajar dari culture itu, membuat ada lu sekarang. Jadi sepintar apapun kita ngerasa, gue sekarang bisa udah jago banget nih, gue bisa ngapain aja gitu ya. Percayalah, lu pernah sadar gak sih, kita tuh baru sadar kita jadi manusia itu mungkin SMP atau SMA. Maksudnya gimana? Kita baru sadar kita punya pemikiran sendiri yang bisa kita atur. Awareness-nya itu kapan? Emang dari SD lu ngerti? Enggak. Dari SD lu gak mungkin ngerti. SD tuh lu semua sama satu template. Ntar mulai kuliah lewat, baru lu bisa ngomong kayak gitu. Benar. Kebayang ya? Jadi mungkin yang sekarang lo anggap kepintaran lu tuh baru 4 tahun doang dari total hidup lu kemarin. Selama lu balita, semuanya sama. Selama lu SD, semuanya sama. Setuju. Nangkep ya? Jadi kalau kita mau mikir kayak gitu ya, putar balik the whole life. Baru fair. Baru fair. Nggak bisa cuman tek gitu. Nggak bisa. Kondisinya beda banget. Oh iya kok. Kalau misalkan, kan kita banyak nih, banyak pebisnis, orang sukses yang bilang, gue tuh mulai dari nol. Gitu. Nggak pakai privilege gitu. Tapi emang apakah salah kalau kita maksimalin privilege kita yang kita punya? Gini. Nah ini lucu ya. Menurut gue setiap orang berhak ngomong dia mulai dari nol. Contoh, gue kuliah di US. Gue lulus. Gue balik pulang ke Indonesia. Detik ini. Gue bakal bilang sama lu, gue mulai dari nol. Salah nggak? Enggak sih. Gue punya apa? Nggak punya. Semua punya bapak gue. Ya gue emang nol.
Tapi 0 yang habis dibekali kuliah di US. Mau besok mulai apapun ada network orang tua, ada modal. Besok di rumah ada mbak, ada supir. Beda 0-nya dengan yang bener-bener masih mungkin ada keluarganya ada utang, kuliah masih patungan, ada yang mungkin nggak bisa kuliah, nangkep ya? Setiap orang boleh sebut 0-nya masing-masing. Menurut gue nggak ada masalah. Itu fair. Tapi yang sering terjadi adalah kita bandingin 0-0-nya orang. Tapi kita nggak bandingin 100-nya orang. Contoh, gue selalu bilang ya, gila nih orang hebat banget 3 tahun kerja udah bisa di sini. Lu nggak pernah lihat segininya loh dari mana? Iya. Bisa aja dia mulai cuma dari 1 ke 3 udah di sini. Setuju. Bisa aja lu untuk nyampe situ harus dari 0 sampai 1300. Iya. Kebayang ya? Jadi kebayang. 0-nya orang menurut gue hak masing-masing. Tapi 100-nya orang pun hak orang masing-masing gitu. Jadi ya jangan ngejudge. Fokus aja di 0 sampai 100-nya kita. Gitu loh. Dan mungkin dia bilang, lu mah enak, bapak lu kaya segala macam. Gue punya teman yang benar-benar anak orang kaya, tapi emang hidup mereka semudah itu. Enggak. Lu kira terusin usaha orang tuh gampang? Ini mungkin banyak yang bilang ya, gampang lah kok, mendingan terusin daripada mulai. Enggak. Ada susahnya masing-masing. Ada temen gue minum obat antidepresan juga karena harus terusin usaha orang tua. Emang gampang? Enggak. Tekanan di mana-mana ya? Tekanannya di mana-mana. Kebayang ya maksud gue ya? Semua orang punya struggle-nya masing-masing gitu. Makanya gue bilang ini selalu masalah perspektif. Oke kok, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Despite of privilege, maksudnya privilege lu kaya lah atau cukup atau kekurangan, apakah setiap orang punya kesempatan yang sama kok untuk sukses? Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses di story-nya masing-masing. Jadi nggak ada angka. Contoh, kita ke sekolah. Ada Bapak OB. Bapak OB bersihin kamar mandi, bantu bersihin kelas. OB itu sukses jika kelasnya dan kamar mandi dan sekolahnya bersih. Rapi. Ada bapak guru. Gila nih bapak guru hebat banget kalau ngajar enak segala macam. Maka dia sukses ketika dia berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik, anak-anak yang gak nakal dapat nilai bagus. Anak-anak yang sekolah di situ sukses ketika keluar dari sana ke depannya punya masa depan yang baik, jadi orang yang bisa berguna buat banyak orang. Satpam di sekolah lu sukses ketika menjaga nangkep. Setiap orang ada perannya masing-masing, ada backgroundnya masing-masing, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kalau lu bilang setiap orang punya kesempatan sukses di story-nya, yes. Tapi kesempatan lu sukses di cerita orang lain, enggak. Ya, nangkep. Ya, ngerti ya? Peran lu di situ guru. Lu mau suksesnya jadi satpamnya? Nggak bisa, nggak masuk. Talenta lu ngajar. Lu mau suksesnya jaga sekolah? Nggak bisa. Talenta lu jaga sekolah. Lu mau suksesnya apa? Ngajar? Nggak bisa. Sukses itu ketika purpose kita ke fulfill ya, masing-masing story. Bener, mungkin kalian bilang, bacot lu yang penting semua kaya gitu kan. Gue mau tanya kalian, setiap orang tuh kenapa talentanya beda? Kalau setiap orang Tuhan ciptain cuma buat kaya, harusnya talenta semua orang sama aja cari duit. Bener, karena purpose-nya itu kaya. Kenapa beda-beda? Ngerti ya? Karena memang kita diciptakan untuk peran yang beda-beda. Tapi kita memang harus berjuang maksimal untuk memenuhi kebutuhan supaya apa? Diri kita hidupnya tenang, orang di sekitar kita hidupnya tenang, dan kita nggak jadi beban buat orang lain, bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Oke, siap. Udah kok, kayak itu aja kok pertanyaan hari ini kok. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman semua udah nonton. Jangan lupa apa aja, like, subscribe, nyalain lonceng semuanya ya. Dan see you di next video.